Ya, selamat siang semuanya. Ya, Siang, Bu. kan suaranya jelas. Ya. Siang, Bu. Siang, Ibu. Bu itu lanjut. Ya. Baik. Terima kasih untuk siang hari ini diberi kesempatan Ibu untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Muhammad Yusuf Eskom. Memohon maaf, Bapak Kepala Sekolah tidak bisa menghadiri kegiatan hari ini karena ada kegiatan rapat di Korwil, ya, untuk mewakili sekolah dan untuk kemajuan sekolah kita SMKF Apisena Cilengsi. Baik, mengucap syukur pada hari ini pertama kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di sini dalam kegiatan menyambut profesi apoteker yang tergabung dalam asosiasi, yaitu Ikatan Apoteker Indonesia, sebagai guru tamu yang diterima di SMKF Apisena Cilengsi. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ita Fernandes selaku Ketua IAI Kabupaten Bogor atas perkenanannya untuk menghadiri kegiatan ini, mengadakan guru tamu di SMKF Apisena Cilengsi. Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman apoteker, walaupun sama Ibu ini sejawat ya. Kalau sama Ibu teman-teman sejawat, terima kasih sudah hadir di sekolah kami. Ini merupakan suatu kehormatan sehingga kami sangat tersanjung sekali, dengan harapan nanti kegiatan berikutnya diadakan lagi ya Ibu-Ibu. Supaya ilmu tentang obat yang memang faknya kita ya di sini ya, farmasi klinis dan komunitas, farmasi industri maupun keperawatan juga belajar tentang obat gitu. Dan kita berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini, pasti akan nambah ilmu, pasti akan nambah wawasan tentang obat dan informasi tentang obat yang baru. Ya. Dan terima kasih juga untuk anak-anak sekalian yang Ibu cintai. Wah, Ibu hargai ya atas partisipasinya, senang sekali tanpa berbantah-bantah, sungguh sangat antusias ya semuanya ya untuk masuk di kegiatan ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Dan untuk hari ini kita nanti akan mendengarkan presentasi dari para apoteker. Karena ini teman sejawat Ibu, jadi Ibu sedikit mengenal ya Bu ya. Ibu Ega ini yang nanti pembicara adalah beliau pelayanan di Rumah Sakit TK Hospital di Kota Wisata. Kemudian Bu Windy di mana Bu? Di SS Sentosa gitu. Dan Bu Santi, Pak Sam, Bu Rini, Bu Ratna sudah kenal semuanya ya. Sudah hafal. Ya. Terima kasih sekali. Nah, sebelum nanti tadi sudah disampaikan susunan acaranya sudah sangat jelas, dan nanti harapannya ilmu yang didapatkan ini terutama untuk yang farmasi sekalian ya. Untuk yang farmasi tadi sebagai nilai tugas tambahan karena materi kita materi sama. Mohon disimak sampai terakhir dan nanti jangan lupa ada door prize-nya. Dan terima kasih juga untuk Yayasan YRHI yang mendukung kegiatan ini dalam aplikasi Zoom-nya, di mana kita bisa berkumpul dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama. Terima kasih untuk
Ketua Yayasan YRHI untuk dukungan aplikasi Zoom-nya. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih atas sambutan dari perwakilan SMKF Apisiana Bogor. Selanjutnya, sambutan dari Ketua IAI Kabupaten Bogor kepada Ibu Apoteker Dr. Anda Ita Fernandis MH, kami persilakan. Udah masuk? Udah masuk. Silakan Bu Ita. Langsung saja. Udah ini? Sudah Bu. Sudah Bu. Oh, sudah, sorry. Baru selesai dari Bakti Kencana nih. Iya, Tadi Bu. baru, ya. Langsung ya. Iya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Avicennia ya, SMK Avicennia. Iya. Nah, yang terhormat para guru-guru di SMK Avicennia, yang terhormat para siswa-siswi yang saya banggakan, yang terhormat seluruh pengurus panitia kegiatan WPD ini di PC IAI Kabupaten Bogor. Puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita berkumpul walaupun melalui Zoom, tetap dalam keadaan sehat, mengikuti protokol kesehatan pandemi 19 ini. Kita ketahui bahwa program kegiatan guru tamu hari ini dilaksanakan memperingati World Pharmacist Day atau Hari Apoteker Sedunia. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Indonesia secara serentak, ya. Kegiatan ini dijadikan momentum untuk menunjukkan kontribusi apoteker kepada pasien dan ke masyarakat untuk mendapatkan manfaat terbesar ketika mengakses obat maupun teknologi kesehatan. Dengan berkembangan teknologi saat ini, di mana masyarakat dengan mudah mendapatkan obat beserta informasi secara online, ini perlu diwaspadai agar dampak yang berbahaya karena ketidaktahuan dan misinformasi. Sehingga peringatan WPD 2020 ini, Ikatan Apoteker Indonesia memberikan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari dampak yang tidak diinginkan. Edukasi ini selain ke sekolah SMK, juga kita sudah laksanakan ke ibu-ibu PKK dengan harapan masyarakat dapat diberikan edukasi dan lebih memahami peredaran obat secara online ini. Kegiatan saat ini kami lakukan dengan tetap menyesuaikan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama, adik-adik yang saya banggakan dan yang saya cintai, bahwa obat yang beredar di Indonesia itu bisa masyarakat peroleh di toko obat, bisa di apotik, bisa di rumah sakit pada saat berobat, di puskesmas saat berobat, di klinik saat berobat, ya. Tetapi yang memperjualbelikan obat ini ada di apotik dan toko obat. Nah, obat-obat apa saja yang bisa dibeli secara langsung tanpa menggunakan resep dokter, dan obat apa saja yang bisa dan harus dibeli dengan menggunakan resep dokter. Nanti kakak-kakak di sini, para apoteker kita yang sudah terlatih, yang sudah sekolah sekian tahun, yang sudah dapat gelar sarjana farmasi, apoteker, ya sudah disumpah dan berhak memberikan penjelasan ini. Nanti mereka akan menjelaskan seberapa
detail obat-obat yang bisa dibeli oleh masyarakat dengan menggunakan resep dokter dan tanpa menggunakan resep dokter. Kemudian program kegiatan ini juga nanti akan ada program Dagu Sibu, ya. Ini sudah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu, ya. Kita jelaskan kepada masyarakat bahwa Dagu Sibu itu apa? Itu adalah bagaimana kita mendapatkan obat, kita menggunakan obat, gunakan obat, kita simpan obat, dan kita buang obat sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Jadi ini program kepada masyarakat, pemberdayaan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami peran serta apoteker seberapa besar dan seberapa luas terhadap masyarakat. Ya, ini terus tidak henti-hentinya kita memberikan edukasi-edukasi seperti ini. Jadi teman-teman kakak-kakak kita ini nanti apoteker ini juga akan mendapatkan nilai SKP, ya, dalam memberikan edukasi-edukasi seperti ini. Di apotek pun mereka akan memberikan PIO, pelayanan informasi obat, sehingga kalau masyarakat ingin lebih banyak tahu tentang detail tentang peredaran obat, tentang khasiat obat, itu di apotek lah tempatnya. Mereka akan menjelaskan seluruhnya. Dan yang ini terakhir adalah ingat obat, ingat apoteker. Artinya apoteker inilah yang harus lebih banyak memahami tentang obat yang beredar di Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sehingga nanti lebih banyak tanya jawab karena nanti panitia ada hadiah juga ya yang bertanya adik-adik sehingga dapat memahami lebih baik lagi kegiatan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan kesehatan kita selalu terjaga dalam masa pandemi COVID-19 ini. Demikian, terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini walaupun melalui Zoom link. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Meta. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Ketua YAI Kabupaten Bogor. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh apoteker M. Sam'i Rahman SSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi di tempat itu kenapa 100? Jadi waiting room tambahin indemnity. Iya, langsung update aja. Kepada Bapak Apoteker M. Sam'i Rahman SSI, kami persilakan untuk membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Bilangin suruh di akhir aja. Mana? Iya.
Dengar suara saya? Dulu. Dengar, Bu. Pak, silakan Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai acara agenda siang hari ini, berdoa dulu dengan bacaan Basmalah. Semoga acara diberikan kelancaran sampai dengan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Terima kasih. Semoga acaranya lancar. Untuk adik-adik disimak materi dari teman apoteker kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi, untuk seluruh peserta mohon untuk mengaktifkan videonya untuk foto sesi bersama. Yang belum mengaktifkan, tolong diaktifkan. Mau buka itu videonya. Cuma nggak usah, sudah ada fotoku. Baik, semua video sudah dibuka. Nanti di hitungan ketiga, semua boleh senyum ya. Nah, sebentar. Saya juga harus dibuka. Halaman ini semua ada 4 halaman. Ini saya mau foto dulu yang halaman pertama. Ya, sekarang halaman pertama. Hitungan ketiga boleh senyum sambil bilang buncis gitu ya. 1, 2, 3 buncis. Nah, saya simpan dulu sebentar. Ya, halaman kedua.
Halaman kedua, hitungan ketiga, bilang buncis. 1, 2, 3, buncis. Buncis. Iya, bagus. Giginya kelihatan semua ya. Ya, sebentar. Halaman ketiga. Hitungan ketiga, bilang buncis. 1, 2, 3, buncis. Nah, sebentar, saya simpan dulu. Halaman 4 terakhir. Ya, sudah dibuka semua ya. Hitungan ketiga bilang buncis. 1, 2, 3, buncis. Ya. Sebentar saya simpan dulu. Baik, sudah selesai foto bersamanya. Saya kembalikan. Ya. Terima kasih. Di materi yang akan dibawakan siang hari ini, Dago Sibu dan cermat menyikapi informasi dan peredaran obat online. Nah, pada kesempatan kali ini semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Beliau adalah apoteker Ega Andinasari Espam. Beliau adalah seorang apoteker di RS Eka Hospital. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ega Andinasari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Kedengaran ya semuanya? Kedengaran, Bu? Bagus. Jelas? Bagus ya? Jelas, ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini meskipun secara online. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMKF Avicenna, Bapak Muhammad Yusuf Eskom, kemudian yang terhormat Ketua IAI PC Kabupaten Bogor, Ibu Apoteker Dr. Anda Ita Fernandes MH. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan teman-teman satu profesi dan juga adik-adik sekalian peserta webinar siang hari ini yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir di webinar hari ini. Dalam rangka menyambut World Pharmacist Day, sebagai pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia cabang Kabupaten Bogor, pada pertemuan kali ini ingin membahas tentang Dago Sibu dan bagaimana menyikapi informasi dan peredaran obat online, di mana kami memiliki harapan semoga melalui pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah ya, kita langsung mulai aja. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ega Andinasari. Saya bekerja di Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur yang di Kota Wisata. Kita mulai untuk pembahasan yang pertama tentang obat online ya. Boleh Pak ditampilkan slide PowerPoint-nya? Dari yang pertama, Pak. Slide yang pertama, Pak. Nah, ini ya. Untuk yang pertama, judulnya itu cermat menyikapi informasi dan peredaran obat online. Nah, kita ini dalam program Apoteker Guru Tamu untuk memperingati Hari Apoteker di dunia ya. Next, Pak.
Nah, yang pertama, siapa yang ingin jadi apoteker? Hayo, siapa? Pasti yang jurusannya dari farmasi nanti ke depannya pasti ingin ya semuanya jadi apoteker yang sukses. Di mana apoteker ini kita itu bisa kerja di berbagai bidang ya. Yang pertama itu parprapreneur. Ada nggak yang tahu parprapreneur itu apa? Nah, dari namanya kita udah bisa lihat ya, parpa. Parpa itu diambil dari kata parma ya, dari kata farmasis. Nah, sedangkan planner itu dari kata entrepreneur, seorang para usahawan. Jadi jelas ya, pharmapreneur itu merupakan usahawan dengan latar belakang dunia farmasi, atau dengan kata lain, apoteker yang berprofesi sekaligus sebagai usahawan. Nah, apoteker juga bisa bekerja di industri farmasi, pabrik jamu, di PBF, pedagang besar farmasi, di apotik, di rumah sakit, di puskesmas, klinik, akademisi bisa sebagai guru ya, peneliti, ASN, aparatur sipil negara bisa, kemudian sebagai TNI, Polri, dan lain-lain. Nah, apoteker itu punya slogan, saya apoteker, no one know more about medication than pharmacist. Ada yang tahu nggak artinya apa? Nah, bisa saya jelaskan ya. No one know more about medication than pharmacist. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang pengobatan daripada apoteker. Jadi, yang paling tahu mengenai obat dan pengobatan segala macam hanya apoteker. Jadi, kita harus bangga yang menjadi apoteker. Nah, untuk adik-adik sekalian yang mengambil jurusan farmasi, semoga nanti kelak bisa jadi apoteker-apoteker yang sukses ya. Ya, kita lanjut. Next, Pak. Nah, kita ini sekarang berada di generasi milenial. Generasi yang aktif, cerdas, dan berpengaruh di lingkungannya. Mari kita sebagai yang disebut generasi milenial turut serta peduli dan mengkampanyekan penggunaan obat yang benar. Yang biasa kita singkat dengan Dagusibu. Tadi secara singkat sudah dijelaskan ya oleh Bu Ita, Ketua IAI kita, Dagusibu itu apa? Da-nya itu dapatkan, gu-nya itu gunakan, si-nya itu simpan, bu-nya itu buang. Nah, jadi Dagusibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Mengerti ya sampai di sini ya? Nah, selanjutnya Pak. Pada ngantuk nggak nih ya? Siang-siang gini diajarin kayak beginian. Nah, selanjutnya tadi udah ya, Dagusibu. Kemudian dapatkan ya. Kita itu harus mengenali dulu nih golongan obat itu dengan benar dan mendapatkannya dengan benar. Nah, golongan obat itu ada dua macam. Ada obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter, ada juga obat yang hanya bisa dibeli harus dengan resep dokter. Yang pertama kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter, itu biasanya obat bebas, yang logonya hijau, kemudian obat bebas terbatas. Obat bebas itu contohnya apa? Misalkan yang ada logonya hijau, seperti paracetamol, atau sejenis minyak kayu putih. Banyak ya contohnya pokoknya yang logonya hijau. Nanti kalau misalkan pada saat adik-adik ada yang disuruh beli obat ke apotik, atau habis berobat nih dari dokter, bisa dilihat nanti logonya itu, obatnya itu logonya apa sih warnanya gitu. Nah, ada lagi obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas itu biasanya dalam leafletnya itu ada 6 peringatan gitu. Seperti obat kumur, di situnya ada peringatan-peringatan, misalkan awas obat kumur jangan diminum. Nah, kayak gitu. Atau misalkan bahan mudah terbakar dan lain-lain pokoknya. Terus kemudian ada lagi obat yang bisa ditebus tanpa resep dokter itu ada jamu, kemudian obat herbal terstandar dan juga fitofarmaka. Nah,
untuk obat-obat yang hanya bisa dibeli dengan resep dokter itu ada obat keras dan juga ada obat narkotika. Obat keras itu berlambang ada tulisannya huruf K dalam bulatan merah ya. Kemudian ada narkotika dengan lambang palang medali merah. Nah, biasanya kalau obat narkotika itu bisa menimbulkan ketergantungan. Makanya dia itu harus dengan resep dokter. Nah, kalau obat keras itu biasanya yang ada tulisan K seperti antibiotik atau penghilang nyeri-nyeri lainnya ya. Nah, kemudian di mana sih kita bisa mendapatkan obat itu, obat yang asli gitu kan? Nah, kita itu bisa mendapatkan obat di tempat yang asli itu bisa di apotik, di rumah sakit, puskesmas, atau toko obat berizin. Next, Pak. Nah, untuk mendapatkan, kita kan sekarang zamannya udah online ya. Jadi untuk mendapatkan obat langsung di apotik itu bisa secara online juga gitu kan. Nah, bagaimana sih jika kita membeli obat online? Kita itu kalau misalkan membeli obat online boleh-boleh aja gitu kan. Yang penting pastikan obat yang akan dibeli memiliki izin edar, serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi yang baik. Belilah obat di apotik yang menggunakan sistem elektronik, apotiknya ada atau nyata dan mempunyai layanan online. Jangan membeli obat di marketplace umum, media sosial, web, atau situs yang tidak jelas. Pastikan selalu saat transaksi online bisa dilayani atau konsultasi dengan apoteker. Nah, untuk kita lebih mengingat, kita bisa ingat-ingat cek klik jadinya. Klik itu apa aja sih yang kita cek harusnya? K-nya itu kemasan, kita lihat dulu kemasannya itu masih bagus atau enggak gitu kan. Labelnya bagaimana, masih bagus atau tidak, izin edarnya ada izin Badan POM-nya atau tidak. Kemudian untuk kadar luasannya masih jauh atau enggak kadar luasannya, gitu ya. Nah, biasanya untuk obat-obat online ini di apotek itu sekarang kan sudah banyak yang bekerja sama seperti Halodoc ya. Halodoc nanti misalkan ada konsultasi sama dokter terus nanti obatnya bisa diantar ke rumah secara online gitu. Pakai Gojek atau segala macam. Nah, jadi untuk obat-obat yang aman yang penggunaan online itu harus ada yang apotik sebenarnya gitu. Jadi bukan di web-web yang nggak jelas, situs-situs yang nggak jelas seperti itu. Next ya, next Pak. Nah, kemudian gunakan apa aja yang harus digunakan itu. Tanya apoteker dan baca selalu informasi obatnya. Tanya 5O ya, kita singkat dengan tanya 5O. Pastikan telah memahami informasi minimal sebelum menggunakan obat itu, patokannya tanya 5O. Di sini di satu kali aja nih. Nah, obat ini apa nama dan kandungannya? Kemudian, obat ini apa sih khasiatnya, kegunaannya, indikasinya itu buat apa sih dia? Fungsinya, misalkan dia buat demam kah, atau buat lambung kah, atau buat apa? Kemudian, tanya obat ini berapa dosisnya ya, gitu kan? Atau bisa 100 mg, 500 mg, atau 250 mg. Nah, kemudian obat ini bagaimana cara penggunakannya? Kan obat itu macam-macam ya cara penggunaannya. Ada yang secara oral, yang diminum lewat mulut. Kemudian ada yang dioles. Ada juga yang dimasukkan lewat anus. Jadi macam-macam cara penggunaannya. Ada juga yang disemprot seperti inhalasi. Nah, itu bisa kita tanyakan kepada apoteker yang ada di apotik atau di sarana-sarana lainnya. Kemudian obat ini apa sih efek sampingnya? Apakah efek sampingnya dia itu membuat kita kalau habis minum obat itu bikin ngantuk? Jadi kalau misalkan habis minum obat itu nggak boleh bawa kendaraan, atau misalkan
ada efek sampingnya yang bikin nafsu makan. Gitu. Jadi macam-macam efek samping obat itu. Nah, untuk lebih mengingat, kita singkat dengan makan Indomie, biar kita semuanya ingat ya. Ingat-ingat aja kalau pas mau beli obat, ingat makan Indomie nih. Kan orang-orang Indonesia biasanya hobi ya makan Indomie, termasuk saya juga. Nah, makan Indomie, maknya itu nama, kannya itu kandungan, innya itu apa? Indikasi, indikasi atau khasiat ya, khasiat obat itu apa. Kemudian do-nya itu dosis, dosis obatnya berapa. Kemudian M itu cara menggunakannya bagaimana. Kemudian E-nya itu efek samping obatnya bagaimana. Gitu ya. Semoga sudah cukup jelas. Next, Pak. Nah, kemudian simpan. Simpan obat sesuai dengan petunjuknya yang tertera pada kemasan. Nah, penyimpanan obat itu macam-macam juga nih. Ada yang bisa disimpan di lemari atau kotak obat. Kemudian bisa juga disimpan di wadah atau toples bersih dan kering. Kemudian ada juga beberapa obat yang harus penyimpanannya itu di lemari es. Nah, untuk penyimpanan kita itu harus memperhatikan kondisi suhunya. Obat itu amannya disimpannya dalam suhu berapa dia? Dalam suhu dinginkah atau dalam suhu kamar? Nah, itu kita harus memperhatikan dalam obat itu ya, kemasannya ada di situ di kemasannya. Kemudian hindarkan dari panas maupun cahaya langsung. Nah, jadi semua obat-obat itu tidak boleh bersentuhan langsung dengan cahaya ya, jadi harus jauh dari cahaya. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, kemudian lagi tidak selalu obat itu harus disimpan di lemari es. Jadi ada obat yang bisa disimpan hanya di dalam suhu kamar aja, nggak perlu di lemari es. Biasanya untuk obat-obat yang disimpan di lemari es itu seperti supos ya, yang untuk dimasukkan ke dalam anus. Next, Pak. Nah, kemudian dagu sibu yang terakhir ya, buang. Buang. Jangan buang obat langsung ke tempat sampah. Nah, obat atau kemasan harus dirusak dulu sebelum dibuang agar tidak dapat dipakai lagi oleh orang lain, karena kalau misalkan kita tidak merusak kemasannya takutnya membahayakan orang lain. Nah, gimana sih caranya buat kita itu cara membuang obat itu gimana sih gitu kan? Pasti banyak orang yang belum tahu ya bagaimana sih cara membuang obat yang baik itu bagaimana gitu kan. Biasanya orang udah nggak minum obat itu langsung dibuang aja ke tempat sampah gitu kan. Takutnya nanti membahayakan orang lain kalau kayak gitu atau bisa disalahgunakan. Nah, yang pertama itu caranya robek atau lepas kemasannya untuk sediaan tablet atau kapsul ya. Kemudian hancurkan obatnya. Untuk tablet-tablet biasanya kita geprek dulu tuh obatnya sampai hancur. Kemudian baru dicampur dengan tanah, dikubur gitu ya, atau bisa juga diencerkan dengan air. Nah, setelah itu baru kita buang di saluran pembuangan atau dikubur. Atau masukkan ke wadah tertutup dan buang ke tempat sampah. Nah, begitu ya, kira-kira ya yang untuk dagu sibunya itu. Next, Pak. Nah, turn back hoax. Jadi, kemudahan mengakses informasi di berbagai media harus memunculkan sikap kehati-hatian agar terhindar dari hoax ya. Kenali sumber informasinya. Nah, ada berbagai sumber informasi yang bisa kita tahu ya, adik-adik. Next, Pak. Nah, ini dia sumber informasinya. Kita harus mengenal sumber informasi. Mengenal sumber informasi itu ada secara ilmiah, adapun secara populer. Nah, kalau ilmiah itu merujuk pada bukti ilmiah. Yang pertama, informasi primer.
penelitian asli yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Itu biasanya disebut dengan informasi primer. Kemudian yang kedua, informasi sekunder. Informasi sekunder ini biasanya kumpulan abstrak atau intisari dari berbagai macam artikel ilmiah. Nah, yang ketiga, informasi tersier. Informasi tersier ini bisa dari buku referensi berisi informasi umum, padat, atau yang mudah dibaca. Nah, yang sekarang ini adalah banyak informasi populer ya, jadi tidak merujuk kepada bukti ilmiah. Nah, yang populer ini juga tapi belum tentu benar ya, jadi bisa kita itu mendapatkannya dari yang sah gitu, seperti berbagai media massa, cetak, elektronik, atau media sosial. Next, Pak. Nah, tips terhindar dari hoax. Jangan buru-buru share. Pastikan dulu sumber aslinya resmi dan terdaftar atau tidak. Nah, kemudian kompeten atau tidak yang menulis atau memberi informasinya sesuai dengan bidang atau gelar akademik. Jangan nanti ada orang yang mengeserkan informasi tapi dia jurusan atau bidangnya itu tidak sesuai dengan orang kesehatan gitu. Misalkan dia teknik industri tapi dia memberikan informasinya tentang obat. Berarti kan itu dia tidak kompeten ya di bidangnya. Kemudian informasi obat atau kesehatan itu pastikan dari tenaga medis, kesehatan, apoteker, dan web-web pemerintah ya, seperti Kemenkes dan BPOM. Nah, jika terdapat keraguan tentang informasi obat, silakan tanyakan kepada apoteker ya. Begitu ya. Kalau ada keraguan informasi tentang obat, silakan tanyakan kepada apoteker Anda. Oke, lanjut. Nah, ini dia ya, yang terakhir. Cermat dan bijak dalam menggunakan obat. Ingat obat, ingat apoteker. Ya, terima kasih. Nah, setelah ini, saya akan tampilkan ini ya, apa namanya, untuk dagu sibunya ya, ada video, nanti adik-adik bisa lihat ya, video yang dagu sibunya itu bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, dan cara membuangnya itu. Gitu. Boleh Pak ditampilkan videonya Pak? Sebentar ya, kita tunggu dulu. Menyimpan obat tidak boleh sembarangan. Penyimpanan harus tepat agar tidak mudah rusak dan tetap berhasiat. Berikut adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika menyimpan obat di rumah. Letakkan obat pada tempat terpisah dengan kondisi kering, tidak lembab, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan melepas etiket pada wadah obat ya, karena di sana pasti tercantum nama pasien, dosis, cara penggunaan, serta informasi penting lainnya. Perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan obat sesuai yang diinformasikan pada kemasan. Letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan sebaiknya tidak menyimpan obat di dalam mobil karena suhu di dalam mobil tidak stabil sehingga dapat merusak obat. Obat dapat rusak selama penyimpanan walaupun belum kadaluarsa. Obat yang rusak biasanya berubah bentuk, warna, bau, rasa, ataupun menggumpal. Untuk obat sirup atau cair, jangan disimpan dalam lemari pendingin, tetapi disimpan dalam suhu kamar. Perhatikan petunjuk penyimpanan pada kemasan. Sebaliknya, obat untuk vagina dan anus yang dapat meleleh pada suhu kamar justru harus disimpan dalam lemari pendingin, tapi jangan di freezer ya. Obat yang berbentuk aerosol atau spray mudah meledak, jadi jangan simpan obat tersebut pada tempat bersuhu dingin. Apabila obat sudah rusak atau sudah lewat masa kadaluarsa, harus dibuang. Pisahkan isi obat dari kemasan. Kemasan, baik kardus, blister, strip, tube, dirusak atau digunting. Sedangkan botol, lepaskan etiket, buka tutup botolnya, dan buang secara terpisah. Untuk obat cair atau sirup,
dengan cara diencerkan. Hancurkan terlebih dahulu obat tablet dan kapsul dikeluarkan isinya. Masukkan ke dalam plastik, campur dengan air atau tanah sebelum dibuang ke tempat sampah. Untuk info lebih lanjut mengenai Gemar Cermat, silakan kunjungi media sosial kami. Yuk, jadi bagian dari gerakan masyarakat sadar menggunakan obat. Saat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu ya, tadi videonya udah ditampilin. Untuk adik-adik semua, ada yang mau bertanya nggak ya? Boleh di chattingannya kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Nanti setelah ini akan ada kuis. Jadi nanti kita berikan pertanyaan. Nanti adik-adik yang duluan jawab, nanti kita kasih hadiah ya. Boleh kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, mau kita lanjutin ke acara selanjutnya, ke materi yang dari yayasan. Oh iya, adik-adik, dalam pandemi COVID ini kan kita diibaratkan sebagai tsunami ya. Tsunami yang menghantam segala dimensi kehidupan dan memutarbalikkan tatanan yang sudah ada. Segala bidang itu berdampak secara negatif, mulai dari perekonomian, kesehatan, fisik, dan psikis masyarakat, budaya, dan juga lingkungan hidup. Pola komunikasi pun juga berubah ya. Metode pembelajaran dan sistem kerja pun dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat melalui online semuanya. Nah, melalui webinar ini kita berharap agar negeri ini dapat bangkit kembali dari keterpurukan ya yang disebabkan pandemi. Dan mari kita bersama menjaga diri dan keluarga kita masing-masing agar tetap sehat dan terlindungi ya. Jadi gimana, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Atau misalkan nanti di pertengahan, kalau ada yang bertanya boleh di chat, nanti setelah ini dijawab gitu ya. Saya tutup aja dulu ya. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam webinar hari ini. Demikianlah kiranya saya perlu sampaikan. Atas kehilafan dan kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Ega Andinasari, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kegiatan Zoom ini selain diselenggarakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia, aplikasinya didukung oleh Yayasan Sosial, yaitu YRHI. Untuk mengucapkan terima kasih kita kepada Yayasan YRHI, maka sebelum door prize kita berikan waktu sebentar untuk Yayasan YRHI mempresentasikan diri. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa terlibat dalam acara ini. Acara ini
bukan hanya untuk adik-adik yang belajar di Avicenna, tapi buat saya juga ternyata berguna sekali. Wah, ternyata begitu ya memperlakukan obat. Nah, selama ini saya juga tidak memahami. Yang taunya ya makan obat aja kalau sakit. Tapi ada hal-hal lain yang berkaitan dengan obat, jadi perlakuannya, penyimpanannya, pembuangannya, wah ini sangat berguna. Jadi sebetulnya informasi ini bisa diberikan juga kepada masyarakat luas. Terima kasih untuk kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Lugi Riyandi, saya sebagai pendiri Yayasan Roda Harapan Indonesia. Yayasan ini baru seumur jagung. Kami bukan yayasan besar, tetapi kami ini mulai dari aktivitas relawan. Jadi relawan yang kami mulai dari menolong tetangga, teman-teman sekitar, kemudian oleh karena kebaikan Tuhan, kemudian seperti bola salju, semakin membesar, dan sampai saat ini wilayah operasional kami seluruh Kabupaten Bogor. Tapi untuk lebih jelasnya, saya akan tayangkan itu saja ya, video saja. Dari 15 menit yang diberikan kepada saya akan gunakan 5 menit untuk ini, untuk video tayangan kegiatan kami, supaya mendapatkan gambaran tentang apa yang kami lakukan. Karena ini ada hubungannya juga dengan bidang kesehatan. Jadi kami meminjamkan inkubator bayi gratis bagi masyarakat yang memerlukan. Nah, kebanyakan 99% itu dari yang tidak mampu. Jadi tidak mampu itu kadang-kadang juga tidak punya BPJS. Nah, itu kami pinjamkan ke rumah pasien, keluarga bayi prematur itu sampai dengan bayinya stabil, sehat, sampai beratnya itu 2,5 kilo. Begitu. Kalau di rumah sakit kan mahal ya, kalau bayar sendiri antara 500 sampai 4 juta per hari, per malam. Jadi kami pinjamkan gratis ke rumah pasien. Kemudian berikutnya lagi peminjaman kursi roda gratis. Jadi dipinjamkan sampai dengan batas waktu, sampai dengan sembuh atau sampai berpulang atau meninggal orangnya, kemudian kursi rodanya dikembalikan kepada kita gitu. Saya akan tayangkan kegiatan kami. Sebentar. Mau ditunggu sebentar. Angka kelahiran prematur di Indonesia saat ini masih sangat tinggi. Berdasarkan data World Health Organization (WHO), Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara dengan jumlah bayi prematur terbanyak di dunia. Angka itu membuat banyak individu maupun organisasi berkomitmen untuk membantu bayi prematur dan keluarganya. Salah satunya Yayasan Roda Harapan Indonesia yang berada di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Yayasan ini didirikan oleh sepasang suami istri Lukas Lugi Riyadi dan Bonaventura Zita Eniwati. Sepasang suami istri ini mendirikan sebuah yayasan karena keduanya aktif di kegiatan sosial dan ingin berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Memang kalau saya sendiri dari tahun 2007, saya kan backgroundnya mantan atlet. Nah, saya juga sudah terlibat di kegiatan sosial bersama teman-teman mantan atlet. Ada Ikatan Atlet Nasional Indonesia. Nah, itu memperhatikan juga teman-teman yang kehidupannya
saya matematik nasional. Nah, dari situ kami sudah mulai terbiasa. Dan akhirnya sampai saat ini saya dan istri saya lebih luas lagi, tidak cuma mantan atlet, tapi sudah ke masyarakat luas yang lainnya. Yayasan ini bertujuan memberikan sebuah pengharapan bagi orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari yayasan ini. Kalau seorang mendapatkan masalah, terutama masalah kesehatan, sebagai seolah-olah hidup itu tidak berputar begitu. Nah, dengan harapan kami, dengan bantuan kami, roda kehidupannya kembali berputar. Ada pengharapan. Jadi Yayasan Roda Harapan itu memberikan harapan kepada klien, maksudnya pasien-pasien yang perlu bantuan kami. Ya, dengan harapan telah dibantu, ada pengharapan lagi untuk kehidupan yang lebih baik. Yayasan yang berdiri sejak 2015 ini meminjamkan alat-alat kesehatan secara gratis. Salah satunya meminjamkan inkubator secara gratis, di mana hal itu sulit untuk ditemukan. Yayasan ini meminjamkan inkubator sebagai bentuk membantu penanganan bayi lahir dengan kondisi prematur. Ide ini berawal dari pendiri yayasan yang pernah membantu tetangganya melahirkan secara prematur. Di tengah kondisi finansial orang tuanya yang terbatas, bayi prematur itu membutuhkan inkubator. Hal inilah yang membuat keduanya menjadi agen relawan inkubator. Sejak 2015, yayasan ini terus berkembang untuk memberikan pelayanan peminjaman inkubator gratis. Dan saat ini, yayasan yang digawangi sepasang suami istri ini memiliki 11 inkubator untuk dipinjamkan ke keluarga yang memiliki bayi dengan lahir prematur. Sampai saat ini, kami yang benar-benar kami kelola sendiri, milik kami sendiri itu ada 10 inkubator dan 4 lampu fototerapi. Kemudian ada titipan 1 inkubator dan 1 lampu fototerapi dari teman yang sedang bertugas di luar. Gitu. Jadi totalnya ada 11 inkubator dan 5 lampu fototerapi. Selain inkubator, yayasan ini juga meminjamkan berbagai alat kesehatan lainnya, seperti tongkat ketiak, alat bantu jalan, dan kursi roda. Saat ini sudah ada 112 kursi roda yang tersimpan di Yayasan Roda Harapan Indonesia. Sejak yayasan ini didirikan, sudah lebih dari 200 peminjam alat kesehatan, mulai dari inkubator, kursi roda, dan alat kesehatan lainnya. Dan peminjamnya merupakan orang-orang yang tinggal di sekitar Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Bahagia banget deh gitu. bisa main ke sini, lihat orang banyak. Kan di rumah terus, kasian banget gitu. Itu sekilas mengenai profil kegiatan kami. Kemudian mengenai inkubator, mungkin saya bisa sedikit mendalami. Jadi inkubator yang kami pinjamkan itu inkubator untuk bayi prematur yang portable, jadi bisa dibawa-bawa gitu ya. Karena ukurannya kecil sekali, beratnya cuma 14 kg. Kemudian wattnya cuma 50 watt. Jadi inkubator yang kami pinjamkan itu bisa digunakan juga di rumah sederhana yang listriknya cuma 450 watt. Jadi bisa juga, klien kami juga banyak yang tinggalnya di gunung. Di gunung rumahnya masih bilik, begitu. Lahirnya di
di Paraji, di dukun gitu, di dukun ini, dukun kampung, lahir di rumah, karena bayinya kecil, maka biasanya bidan desa itu karena kami sudah berjejaring dengan mereka, mereka menghubungi kami. Jadi nanti kami antar ke rumahnya begitu, sampai dipinjam sampai bayinya sehat dengan pengawasan bidan desa. Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 300 bayi yang kami bantu tumbuh kembangnya melalui inkubator ini. Nah, kemudian sedangkan kursi roda ini diprioritaskan memang untuk yang tidak mampu, keluarga tidak mampu. Karena sebetulnya semua kita itu suatu saat akan jadi disabilitas. Masalah waktu ya, terutama karena usia begitu. Karena usia susah jalan, mau nggak mau pakai kursi roda juga. Karena sakit kritis, stroke dan lain sebagainya biasanya perlu kursi roda. Sedangkan untuk mereka yang tidak mampu, biasanya mereka mengajukan permohonan ke Dinsos. Nah, alasannya di Dinsos adalah mengenai anggaran 1 tahun. Kira 1 tahun itu kalau tidak salah itu mereka cuma bisa mengadakan kira-kira 12 kursi roda. Nah, jadi bisa dibayangkan untuk kebutuhan Kabupaten Bogor dengan 12 kursi roda itu tidak cukup. Padahal kami melayani ini kebanyakan itu dari masyarakat itu permintaan kadang-kadang bisa sampai dengan 10 begitu pinjam itu. Nah, sekarang kami juga kekurangan kursi roda karena kebutuhannya sangat tinggi. Nah, terutama yang di desa-desa begitu. Kira-kira begitu, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekali lagi saya sangat berbahagia bisa bergabung di acara ini karena saya pun mendapatkan manfaat pengetahuan mengenai obat-obatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ketua Yayasan YRHI. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu door prize, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dilayangkan oleh kawan-kawan yang akan dijawab oleh rekan-rekan sejawat kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Kedengeran ya? Saya mau coba bertanya nih, ada pertanyaan dari Adinda Siti Agustin. Bu, saya mau bertanya, katanya, bagaimana cara kita menanggapi jika kita menemukan obat yang tidak original? Nah, saya coba menjawab ya. Nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Ketua kita. Ya, Bu ya. Saya coba menjawab. Jadi gini, yang pertama itu kita itu harus tahu dulu caranya mengenali obat asli itu bagaimana. Tadi sudah dijelaskan ya, untuk obat asli itu kan harus ada di kemasannya itu. Jadi kita harus lihat kemasannya. Diproduksi oleh industri farmasi dengan alamat yang jelas. Kemudian pada saat di kemasannya itu memiliki nomor izin edar ya. Ada izin edar, ada tanggal kadaluarsa, kemudian nomor batch dan juga identitas produknya itu apa. Nah, kemudian untuk obat asli itu diperolehnya itu dari sarana yang resmi, yaitu apotik, kemudian rumah sakit, puskesmas, dan juga toko obat berizin. Nah, untuk obat-obatan bebas atau bebas terbatas bisa ya. Nah, kalau yang untuk obat keras kan pasti harus dengan resep dokter, pasti harus ke apotik dong. Paling ini yang untuk obat-obat bebas aja ya. Nah, itu untuk mengenali untuk perbedaan untuk obat asli sama yang ini ya, sama yang palsu ya. Nah, terus kemudian untuk obat yang non-original atau palsu itu biasanya
pada saat diminum itu akan justru menimbulkan efek tidak sembuh pada pasiennya gitu. Bukannya malah sembuh, malah makin sakit. Nah, itu kalau misalkan udah begitu, kita harus segera menghentikan mengkonsumsi obat tersebut. Begitu. Nah, terus itulah tanda-tanda obat palsu sekaligus cara mengenali obat asli yang perlu kita ketahui. Biasanya dari kemasannya pun untuk obat-obat palsu itu agak sedikit buram ya. Warnanya itu agak kusam lah gitu kan. Nah, kalaupun emang seandainya di antara kalian, adik-adik ada yang menemukan obat yang tidak original atau palsu, boleh laporkan ke Halo Badan POM ya. Kan sekarang udah ada online tuh, Halo BPOM ya, di nomor telepon yang 1500533. Nah, itu bisa dilaporkan ke situ. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Mungkin Bu Ita ada yang mau ditambahkan, Bu? Ya, terima kasih Bu Ega yang sudah menjelaskan. Sudah betul. Tadi Bu Ega katakan ya bahwa obat original dan tidak, artinya obat palsu ya. Perlu saya tambahkan bahwa di Kabupaten Bogor ada yang disebut Lokapom. Lokapom itu perpanjangan dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Jawa Barat. Jadi Lokapom ini hampir setiap saat turun ke lapangan, ya, baik ke sarana-sarana toko, apotik, toko obat, rumah sakit, klinik. Mereka mempunyai tim untuk memeriksa obat-obat yang beredar di Kabupaten Bogor ini. Cuman karena memang tenaganya sedikit, sehingga pengawasan ini tidak langsung satu kali, tetapi per lokasi-lokasi tertentu. Nah, bagaimana mengenal, memang ini agak sulit ya untuk masyarakat kalau dia belinya di tempat-tempat pasar, ya misalnya di pasar, atau warung-warung, ya, atau toko obat yang tidak berizin. Ini kemarin Balai POM sudah memberikan warning bahwa di Kabupaten Bogor ini memang ada pabrik obat palsu. Sudah ditemukan, sudah digerebek dan sudah masukkan ke pengadilan bahwa memang banyak beredar obat palsu. Oleh sebab itu, kepada adik-adik, keluarga, masyarakat, kita himbau untuk membeli obat itu dari sumber yang resmi. Sumber yang resmi itu adalah di apotik. Ya, kalau di apotik yakin bahwa obat yang dibeli pasti terjamin. Karena apotik tidak akan membeli obat dari sumber yang tidak resmi. Mereka akan membeli obat di PBF, Pedagang Besar Farmasi. Jadi sumbernya jelas. Dan bila sesuatu terjadi, apoteknya bisa kena sanksi bila tidak membeli dari sumber yang jelas. Artinya, kalau dari PBF tadi Mbak Ega katakan bahwa ada nomor registrasi, ada izin, ada BPOM, itu mungkin masyarakat tidak bisa melihat langsung, tetapi di sarana apotik itu semua dilihat, mulai dari registrasinya, izin edarnya, dan PBF tidak mungkin mengedarkan obat yang salah ke apotik, tidak bakal, karena apotekernya akan melihat, begitu memesan obat, dilihat, oh ya, ini obatnya memenuhi standar. Tapi kalau membeli obat di warung-warung yang tidak jelas, atau di sarana-sarana yang lain, ini memang perlu kehati-hatian kepada masyarakat, apalagi melalui online. Kita nggak tahu ya, online yang tidak terdaftar ya. Nah, inilah untuk masyarakat harus memahami, harus cerdas membeli obat di tempat-tempat yang resmi. Mungkin itu tambahan Bu Ega dari saya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ita untuk tambahannya. Untuk siapa tadi? Adinda ya, Adinda Siti Agustin, itu kira-kira jawabannya ya. Semoga udah cukup jelas untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kedua. Ibu, saya mau tanya untuk golongan obat fitofarmaka. Lanjutin di sini. Fitofarmaka itu manfaatnya apa, Bu? Oh ya.
Saya coba jawab sedikit ya. Sesuai dengan kemampuan saya. Jadi gini, obat fitofarmaka itu kan suatu sediaan obat. Suatu sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya ya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Nah, jadi kalau obat-obat fitofarmaka itu biasanya terdiri dari obat herbal, kemudian obat herbal terstandar atau bisa juga disebut dengan obat fitofarmaka. Nah, biasanya obat-obat itu tuh isinya yang ekstrak-ekstrak ya. Seperti misalkan kayak apa ya, nyebut merek nih jadinya. Kayak Stimuno gitu kali ya, Stimuno, kemudian pokoknya Imbos yang isinya ekstrak-ekstrak gitu. Nah, itu biasanya termasuk dalam golongan itu, obat herbal itu ya, obat fitofarmaka. Mungkin itu. Itu ya Bu Ita? Betul nggak nih Bu? Ya, betul-betul. Jadi mungkin pertanyaannya gini, Mbak Ega, karena banyak dengan COVID begini kan masyarakat banyak meminum obat tradisional. Nah, mungkin obat tradisional ini juga kalau membeli kemasan harus dilihat kemasannya apakah ada izin TR-nya. Yang pertama lihat ada izin TR. TR itu tradisional, artinya ini sudah terdaftar di Balai POM, ya. Jangan sekali-kali membeli obat yang tidak memiliki izin edar untuk obat tradisional herbal ini. Karena apa? Untuk herbal ini memang efek sampingnya juga ada yang sangat berbahaya juga, bisa merusak ginjal, ya merusak hati, liver dan lain sebagainya kalau digunakan tidak sesuai dengan dosis. Jadi perhitungan dosis untuk obat fitofarmaka ini sudah diuji di laboratorium Balai POM, ya. Berapa lembar atau berapa akar yang digunakan, berapa daun yang digunakan, berapa batang yang digunakan. Ini semua sudah diuji klinis. Sehingga kalau teman-teman mau membeli obat tradisional, lihat dulu pastikan ada izin POM-nya dan kode TR-nya, ya. Tidak apa-apa konsumsi yang sekarang booming ya, daun salam direbus sekian liter, sekian ini, daun kelor atau seperti itu bisa sah-sah saja, tetapi tidak juga melebihi dosis ya, karena bisa mempengaruhi hati ya, hepar terutama, ginjal terutama bila tidak dikonsumsi sesuai dengan aturan atau dosis yang berlaku. Mungkin itu Bu Ega tambahannya. Kemudian, aduh, jadi bu guru beneran kayaknya. Bu guru dadakan nih soalnya nih Bu Ita. Ya, nggak apa-apa, bagus. Jadi tambah ilmu. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu. Mau ada yang bertanya atas nama siapa nih? Irma Darmawanti. Pertanyaannya bagus-bagus. Pertanyaannya, Bu, saya mau bertanya, apa peran BPOM dalam mengawasi penjualan obat secara online? Begitu katanya, Bu. Ega dulu atau? Nah, biasanya kalau setahu saya gitu ya, gini ya adik-adik, kalau misalkan peran BPOM nih ya, biasanya itu BPOM itu memasuki setiap tempat yang diduga menggunakan peredaran obat atau kosmetik online itu. Pada saat ke apotek itu biasanya dia menggunakan surat perintah atau surat tugas ya Bu ya. Surat tugas atau surat mengenal dari BPOM itu untuk mengecek ke apotek itu apakah benar dia itu punya aplikasi online-nya gitu kan. Seperti kalau yang sekarang kan yang sudah ada, kalau setahu saya sih seperti Halodoc ya. Halodoc. Jadi biasanya di situ nanti ada dokternya, nanti misalkan pasien itu awalnya chat dulu tuh masuk ke aplikasi Halodoc gitu kan. Nanyain keluhannya apa gitu kan, sakitnya apa, nanti setelah itu dari aplikasi online Halodoc itu baru kan dia bekerja sama dengan apotek-apotek. Kemudian baru dia meresepkan obat itu secara online ke apotek tersebut. Nah,
nanti biasanya peran Badan POM itu mengawasinya paling setahu saya dari situ aja sih Bu untuk datang ke apotek gitu. Mungkin Ibu Ya. bisa menjelaskan. Ya. Jadi untuk Balai POM ini memang tugas wewenang mereka lah untuk memantau peredaran obat di Indonesia. Ya, mereka berhak untuk masuk ke apotik, sarana rumah sakit, sarana puskesmas, di mana ada obat mereka tempatkan. Jadi memang Balai POM ini mengawasi, ya, mengawasi perbekalan obatnya. Jadi obatnya yang diawasi. Kalau dia sudah masuk ke apotik, itu biasanya aman, ya. Kalau holodoc ini kan juga yang penting dia sistemnya sudah bagus, sampai ke masyarakat itu sudah bagus. Nah, tinggal masyarakat melihat obatnya, ya. Misalnya sirup, ada kelainan yang seperti apa, misalnya menggumpal atau apa, karena kan kita tidak melihat langsung ya. Kalau kita beli di apotik langsung, kita bisa melihat nih, oh ini obatnya apa? Nanti ada apoteker yang ada di apotik itu yang memakai jas apoteker, Mbak, adik-adik bisa bertanya, Bu, Kak ini apa ya? Ini apa? Itu mereka bisa menjelaskan. Nah kalau sistem online itu kan langsung datang ke masyarakat. Nah di sini juga kewaspadaan kepada masyarakat harus dilihat juga. Tapi pengawasannya Balai POM ini senyap. Senyap artinya mereka sudah memantau dari hulunya ya, dari hulu sampai ke hilir mereka memantau peredaran obat ini. Kalau misalnya di apotik mereka sudah aman lah untuk membelinya. Tinggal kita yang harus waspada. Mungkin itu tambahannya Bu Ega. Siap. Begitu ya, atas nama Irma Darmayanti udah dibantu jawab oleh Ketua YAI kita, Bu Ita, untuk jawabannya. Semoga semua jawabannya jelas ya dan bisa mewakili ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Udah sih cukup karena berhubung dengan keterbatasan waktu Bu, jadi kita nggak bisa lama-lama gitu kan. Karena door prize-nya juga hanya. Iya. Ini untuk sesi pertanyaan. Ya, untuk sesi pertanyaan ini hanya 3. Kemudian kita dari para guru tamu punya beberapa pertanyaan untuk adik-adik semua. Nah, ini nanti yang jawabannya benar baru akan kita kasih hadiah gitu. Nah, kita kembalikan ke moderator ya Bu ya, karena yang memegang pertanyaannya di moderator. Silakan. Silakan. Mbak Ega luar biasa sudah bisa mewakili YAI Cilengsi ya memberikan jawabannya. Terima kasih Mbak Ega. Sama-sama belajar gitu Bu. Ya. Baiklah, edisi acara selanjutnya adalah door prize. Saya akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu kepanjangan dagu sibu. Yang kedua, bagaimana cara penyimpanan obat yang benar. Yang ketiga, hal apa saja jika membeli obat online yang harus diperhatikan. Diulangi ya pertanyaannya. Apa kepanjangan dari dagu sibu? Yang kedua, bagaimana cara penyimpanan obat dengan benar? Yang ketiga, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membeli obat online? Langsung di-mute ya, yang ingin menjawab.
Nah, ayo gampang tuh. Ya, Tiara ya. Ya, Dagusibu itu dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Disebutkan nama, jurusan, nama dan Oh. jurusan. Nama saya Mutiara Maulida dari kelas 12B Farmasi Klinis dan Komunitas. Dagusibu itu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Gimana? Betul apa tidak, Bu Ega? Betul katanya. Selamat ya, Mutiara. Terima kasih, Bu. Yuk, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Siapa cepat dia dapat? Pak Ibu aja yang jawab ya. Yuk. Diulangi pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara penyimpanan obat yang benar? Siang, Bu. Ayo yang berani. Ya itu udah kelihatan namanya. Sebutkan nama sama jurusan. Mikel Eka ya? Ya, nama saya Mikaelis Eka dari kelas 12 Farmasi Industri. Suaranya Mbak, kencengin dikit. Oh ya, udah. Saya kelas 12 saya Mikaelis Eka dari kelas 12 Farmasi Industri. Dalam penyimpanan obat itu harus memperhatikan kondisi suhunya, hindarkan dari cahaya panas matahari secara langsung, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan tidak harus disimpan di dalam lemari es. Ya, bagaimana Bu Ega? Betul. Betul. Wah, selamat ya buat Mikaelis Eka. Terima kasih, Bu. Yo, lanjut pertanyaan ketiga. Siapa yang cepat? Dan pertanyaan apa? Diulangi pertanyaan yang ketiga. Hal apa saja yang harus diperhatikan jika membeli obat online? Nah, yang jurusan keperawatan belum nih. Nanti farmasi juga. Jurusan keperawatannya kata bu gurunya mana ya? Yuk. Ayo siapa yang berani? Dia dapat. Saya Bu, saya Anggita Khairunisa dari kelas 12A Asisten Keperawatan. Yang pertama, pastikan obat memiliki izin edar, serta memenuhi persyaratan, cara pembuatan dan distribusi yang baik. Periksa kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Bagaimana Bu Eka? Terus tambahin aja jangan dulu. Ada yang kurang satu. Ada yang kurang satu. Kurang satu cuma. Ada yang bisa melengkapi jawabannya. Ada yang kurang satu. Nama pabriknya. Masih diberikan kesempatan kita untuk melengkapi. Yuk. Kurang satu. Kita hitung ya. 1 sampai 3. Oh, Anissa. Anggi Ayunisa. Tadi apa aja jawabannya? Coba jawabannya. Diulang, Bu. Ya, diulangi coba. Tadi jawabannya. Pastikan obat yang akan dibeli memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan, cara pembuatan, dan distribusi yang baik. Periksa kemasan, label, izin edar, kadaluarsa. Belilah di apotek yang menggunakan sistem elektronik atau apotek yang ada, nyata, dan mempunyai layanan online. Saya tambahkan ya. Atau
Ibu Ega mau tambahkan? Yang satu lagi yang belum, yaitu pastikan selalu bisa berkonsultasi dengan apotekernya. Nah, begitu tambahannya. Oke, jadi sah ya? Dulu sah ya, Anggi Ayu Anissa. Selamat menerima door prize yang ketiga. Hadiahnya dipersembahkan, diberikan oleh Ketua Kiai PC Kabupaten Bogor. Nanti tambahan ya, untuk anak-anak tadi yang mendapatkan door prize, nanti nomor teleponnya di Japri ke Bu Santi, boleh? Ya. Door prize-nya apa? Door prize-nya? Door prize-nya itu kuota masing-masing sebesar 50.000 ya Bu Ega. Kuota sebesar masing-masing 50.000. Oh, besar sekali. Wow. Hadiahnya kuota ya. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua IAI Kabupaten Bogor dan pemateri kita pada hari ini. Acara selanjutnya, izinkan saya membacakan kesimpulan pada diskusi siang ini. Yang pertama, Dagu Sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpang, buang obat dengan benar. Yang kedua, jika ingin membeli obat, pastikan ada izin edarnya, jangan membeli obat di marketplace. Pastikan selalu bisa berkonsultasi dengan apoteker, web situs harus jelas. Berhubung waktunya singkat, mungkin sekian pada hari ini diskusi kita. Semoga apa yang kita paparkan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah boleh live ya adik-adik. Wita. Terima kasih ya. Makasih. Izin live ya. Ya, makasih, sukses semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Lanjut ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.